Alhamdulillah rekan-rekan sekalian, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita coba sekarang, kali ini tukar pikiran, karena beberapa waktu ini kita tidak punya kesempatan untuk tanya jawab. Terutama kita akan membahas tentang bagaimana lisan ini berpengaruh dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa setiap orang berbicara akan memiliki dampak. Dalam Islam, berbicara itu menjadi hal yang sangat penting dan menentukan kualitas keimanan seseorang. La yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuhu, la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh. Tidaklah lurus iman seorang hamba istiqomah hingga lurus hatinya, dan tidaklah lurus hati hingga lurus lisannya. Jadi salah satu latihan kita memperbaiki diri, latihan memperbaiki akhlak adalah latihan menjaga lisan. Kita tahu lisan ini sangat mudah menggerakkannya, tapi dampaknya luar biasa. Dengan lisan, dan sekarang ada tambahan yaitu tulisan. Dalam Islam hal yang sangat penting adalah al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Jadi seorang muslim itu adalah yang orang lain itu aman dari gangguan lisan dan tangannya. Mungkin zaman dulu tangan ini hanya dalam bentuk pukulan atau lemparan yang sangat terbatas. Tetapi sekarang tangan bisa menjadi bahaya karena ada sosial media. Ada medsos di tangannya yang bisa menyakiti banyak orang, bisa menyebabkan kerusakan yang masif juga lewat ketikan tangan ini. Insya Allah kalau ada umur kita akan ada kajian khusus ya, yang membahas tentang bahaya lisan dan tulisan. Mungkin secara 4 pertemuan per 2 hari dalam sepekan. Nanti batch 1 akan segera diumumkan oleh Kang Apip. Yang mau ikut daftar, dilaksanakannya malam hari 8:30 sampai 8:30. 8:30 sampai 8:30 malam ya, dilaksanakan AA-nya lewat Zoom ini. Jadi nanti ada materinya. Yang pertama nanti tentang perkataan yang haram yang dapat merusak akidah, merusak agama, 1 session. Kemudian perkataan yang sia-sia apa saja, itu kedua. Dan yang ketiga nanti perkataan yang mulia, perkataan yang baik dan yang sangat baik. Menurut Quran apa saja sih? Itu pertemuan ketiga. Dan nanti pertemuan terakhir kita akan coba membahas dampaknya dalam sepekan kita bermujahadah memperbaiki lisan apa. Nah ada linknya, itu ada ya Pip ya, ada Pip? Ya, sudah bisa di-scan. Jadi bagi yang akan mendaftar, ini baru percobaan ya. Ke depan kita akan adakan, karena AA ada jauh di sini, tetap ingin bisa memberikan manfaat lewat media ini. Diharapkan tetap interaksi kita maksimal, sehingga bukan kursus lah ini ya, bukan pelatihan, tetapi kajian yang lebih intensif. Sengaja didaftar sehingga nanti peserta ini harus serius. Yang tidak serius nggak bisa ya. Nanti ada bahan-bahan bacaannya yang di-share kepada para pendaftar ini, sehingga nanti dalil-dalilnya, ringkasan dari penjelasannya bisa didapatkan, bisa dibaca lagi dan dipakai latihan. Kemudian nanti juga akan kita lihat hasilnya selama 1 pekan seperti apa. Kalau kita sudah tahu ilmu perkataan yang haram, jangan sampai kita merasa biasa saja ya, seperti
demi Allah dan demi Rasulullah, apakah ini benar atau tidak? Sesudah saya ikhtiar, sesudah ya ada sumpah-sumpah palsu, sumpah-sumpah yang tidak baik, nanti akan kita bahas dengan detail, yang tanpa kita sadari bahwa ternyata kita sudah melakukan kesalahan. Ini bisa diikuti lewat kajian khusus. Hari apa aja? Senin ya, malam Selasa, malam selang 2 hari ya. Malam Selasa, malam Kamis, malam Sabtu, dan Ahad nantinya ya, sebagai penutupnya 4 kali ya. Silakan berlomba-lomba karena ini terbatas yang Zoom-nya, tapi syaratnya yang ikut harus serius mau belajar. Tidak boleh hanya ikut-ikutan, harus manteng seperti ini, dan nanti PR-PR-nya dilakukan ya, akan ada tim yang memantau apakah disiplin atau tidak. Ke depan juga kursus seperti ini bisa dilakukan atau dengan perusahaan-perusahaan atau majelis taklim yang memang nanti akan kajian khusus. Nah, rekan-rekan sekalian, biasanya kita membahas tentang bagaimana kita menata lisan. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kita menyikapi lisan orang lain. Kita tahu bahwa kita ini tidak bisa memaksa orang lain untuk selalu sesuai dengan harapan kita, tidak. Selain kita harus melatih menjaga lisan kita, kita juga harus melatih diri menyikapi lisan orang lain. Nah, ini penting nih. Karena ada yang baperan, mudah tersinggung, mudah sakit hati, lalu kepikiran terus siang dan malam, lalu kita akan menjadi tidak enak tidur, tidak enak makan, tidak enak. Ini kita harus latih nih. Karena tidak mungkin kita merusak hidup kita, merusak waktu kita, merusak semangat kita di dalam hidup karena perkataan yang di luar kendali kita. Kita harus siap menerima kenyataan bahwa di sekitar kita tuh beragam tingkat keimanannya, beragam keilmuannya, beragam latar belakangnya, beragam juga akhlaknya. Jadi selain kita latihan dengan lisan kita, kita juga harus melatih diri menyikapi lisan orang lain dengan sikap yang tepat. Sebetulnya dua-duanya adalah ujian ya. Secara sederhana kita akan menghadapi orang yang netral ya, suka tidak, sebel tidak ke kita, netral. Ada juga orang yang suka kepada kita, nah, dan ada juga yang tidak suka kepada kita. Ini sunatullahnya begini. Sunatullahnya akan ada orang yang bicaranya biasa aja, bicara baik dan bicara tidak enak kepada kita. Nah, yang bicara baik juga harus disikapi dengan tepat, karena pujian itu juga bisa jadi jebakan bagi kita. Kadang-kadang pujian itu bisa membuat kita jadi tidak jujur kepada diri kita sendiri. Ini menyikapi perkataan orang ya. Karena pujian itu enak menurut nafsu dan cenderung edik nantinya. Kita akan mencari-cari terus cara supaya orang memuji kita. Dan ini akan merusak niat. Toh kalau ditakdirkan ada yang memuji, kita harus tahu bahwa ini dengan izin Allah orang memuji kita sebagai ujian. Apakah kita akan termakan oleh pujian sehingga kita merasa pujian itu milik kita, padahal kita menyebut alhamdulillah segala puji adalah milik Allah. Bahaya lainnya selain kita jadi bukan bohong lah, tidak cocok antara menyebut alhamdulillah, tapi kita senang, kita dipuji. Kemudian bahaya lainnya kita jadi ujub, merasa bahwa, oh iya ya, saya tuh begini, saya tuh hebat ya, saya tuh keren. Jadi lupa
bahwa orang memuji kita itu adalah ujian dan yang dipuji itu karunia Allah. Bisa ujub. Hal lainnya adalah bisa jadi nagih. Kalau kita senang dipuji, kita akan mempertahankan posisi dipuji itu, dan ini menjadi niat dari perbuatan kita. Jadi niatnya sudah tidak ada lagi ikhlas, tapi niatnya pengen dipuji saja. Pengen dipuji, pengen diakui, pengen dikagumi. Jadi hilang pahalanya. Ini gara-gara enaknya pujian. Bisa jadi ujub, bisa jadi merusak niat, ya, dan bisa jadi sombong. Ketika melihat orang lain yang kita anggap lebih rendah, kita akan keluar tuh kesombongan kita. Kan prinsip sombong itu batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Jadi bahayanya pujian adalah kan kita bisa jadi dengki. Kalau kita biasa dipuji, melihat kompeten orang yang berpeluang dipuji menyaingi kita, kita jadi dengki. Misalkan kita dipuji push up-nya kuat, lalu lihat yang push up lain, nah itu jadi dengki tuh, gara-gara kita dipuji. Jadi mudah jadi pendengki. Misal merasa paling cakep, lalu ada yang cakep lain, nggak suka tuh. Begitulah memang pujian itu ujian. Dan beberapa hal lainnya. Di lain pihak, kita juga harus siap menyikapi orang yang tidak suka kepada kita. Ingat ya, obatnya, Nabi Muhammad SAW adalah orang yang sempurna segala-galanya. Niatnya, hatinya, ucapannya, pikirannya, sikapnya, perjuangannya sempurna. Tetap ada yang tidak suka, ya. Tetap ada yang menghina, memfitnah. Padahal yang menghina, memfitnah, memusuhi itu adalah orang yang dibantu oleh Nabi supaya mereka selamat. Bayangkan, ini luar biasa ya. Rasulullah mendakwahi mereka supaya mereka bahagia, bisa selamat, bisa mulia, bisa husnul khotimah, bisa jadi ahli sorga. Tapi berbalik, malah memusuhi, menghina, memerangi. Nah, ini sunatullahnya begitu. Jadi kita harus melatih diri bahwa sebaik apapun niat kita, ya, sebaik apapun yang kita lakukan, kita harus siap menerima kenyataan. Ada yang cuek kepada kebaikan kita dan nggak apa-apa. Dan ada yang nanti meremehkan, kalau cuek netral. Ada yang meremehkan kita, ada yang mencela, ada yang terus saja menafikan, dan nggak ada masalah ya. Ini ujian, dilatih terus. Dalilnya wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Kalau ada orang-orang jahil, ini ada nih di Quran ya, berkata. Jahil di sini bukan bodoh saja, tetapi orang yang tidak bisa mengontrol dirinya. Ini siapa aja, bisa anak, orang tua, teman, guru, atasan, atau pasangan hidup ya. Siapa saja ketika lost control kemudian berkata jelek. Nah, apa yang harus dilakukan? Qalu salaman. Jadi perkataan kita tetap harus perkataan yang baik, yang mengandung keselamatan, yang tidak membalas dengan keburukan. Kalaupun tidak siap untuk berkata yang tepat, diam itu lebih utama. Apalagi kalau sedang berdebat, maka diam itu adalah menyingkatkan perdebatan dan mendekatkan kepada solusi yang baik. Dibanding kita terpancing untuk bicara banyak dan hasilnya jadi masalah. Jadi kita harus siap latihan dengan orang yang memuji, apalagi memperlakukan kita berlebihan lah ya. Kita juga harus siap dengan yang sebaliknya, dan semua ini adalah ujian. Semua terjadi dengan izin Allah dan semua akan ada balasannya.
Apa yang lulus? Yang lulus adalah yang membuat kita jadi dekat dengan Allah, disikapi dengan sikap yang disukai Allah. Demikian, Pip, sudah termonitor yang daftar, Pip. Nah, Izin A yang daftar terakhir dicek sudah 170-an orang. A. iya, bagus. Ini memang kapasitas Zoom-nya cuma 300, tapi kalau memang lebih nanti dicoba di-upgrade. Ini adalah percobaannya ya. Hanya yang serius mau. Silakan daftarkan diri bagi yang akan ikut bahaya lisan dan tulisan. Ada yang nanya bayar tidak? Untuk batch pertama ini silahkan saja, kalau nanti mau syukuran ya tinggal sedekah. Tapi batch selanjutnya mungkin kalau ada yang mau lebih intensif, grup MT atau kantor yang khusus, nah nanti kita buat ya, karena waktunya cukup di sini sehingga bisa mengajar lebih siap dan lebih intensif. Baik, kita tanya jawab, silakan Pip. Baik, baik bagi sahabat yang ingin bertanya, bagi yang berada di Zoom boleh raise hand dan bagi yang berada di media sosial boleh ditulis dahulu pertanyaannya. Silakan. Ada Pip? Harus Ada, pakai ini latihan. masih banyak yang bertanya tentang daftarnya. Nanti akan ada tutorial cara mendaftarnya. Oh iya, iya, iya. Kenapa pertama kali diadakan latihan jaga lisan? Karena inilah yang sering jadi masalah. 80% aktivitas hidup kita tuh berkomunikasi. Jadi kalau kita tidak tahu ilmunya, di rumah tuh masalah tuh sebagian besar karena masalah perkataan, ya. Banyak masalah di rumah, tetapi kalau bicaranya baik, dengan niat baik, dengan perkataan yang terpilih, nadanya juga baik, cepat selesainya. Tetapi ada persoalan yang remeh, tapi penyampaiannya itu bisa nyelekit, pertanyaannya nyelekit, jawabannya juga nyepet. Akhirnya jadi punya rumah seindah apapun, tetap aja tidak enak. Di dalam mobil mau pakai AC sedingin apapun tidak enak. Masalah di rumah, masalah di kantor, masalah bersaudara, masalah dengan tetangga, masalah ya lisan inilah ya, makanya disebutkan oleh Nabi sebagian besar penghuni neraka itu adalah karena lisan dan farjinya dan kemaluannya berzina ya. Tapi lisan didahulukan karena inilah, dan orang berzina juga biasanya diawali dari lisan, mata ke lisan sedemikian rupa. Maka Rasulullah mewanti-wanti tentang lisan ini menjadi bagian penting ya. Bagaimana hati seseorang bisa bersih, saling timbal balik, dan iman seseorang kuat atau tidak. Silakan. Pip. Haha. Baik, bismillah. Maaf aja, termut. Baiklah, izin ada yang bertanya dari Instagram. Assalamualaikum AA. Bagaimana cara Waalaikumsalam. bersikap, jaga pikiran dan lisan terhadap pemerintahan kita yang saat ini kurang berpihak pada rakyat kecil A, menurut beliau? Ya, memang pasti ada hal-hal yang menggelitik hati ya di dalam ilmunya. Kalau ada kezoliman siapapun ya, maka kita harus tergerak mencegahnya dengan tangan. Jadi kita harus menggunakan sesuatu supaya kezoliman tidak terjadi dalam skala apapun ya, di rumah, di jalan, tidak boleh membiarkan kezoliman. Yang kedua, kalau tidak sanggup dengan lisan. Kalau tidak sanggup juga minimal dari hati. Sudah ini tidak bisa, ini jelek nih. Nah, bagaimana tentang keadaan pemerintah seperti ini? Memang pasti sangat tidak mudah ya.
Saja 1.500 karyawan di Darut Tauhid dengan ya, sedikit ini, waduh tidak mudah ya untuk mendidik, membina, melatih supaya bagus. Apalagi negara dengan 280 juta dengan sebegini besarnya masalah. Jadi kalau lihat ini memang tidak mudah ya. Dan kalau kita rujuk memang pendidikannya tentang keimanan belum masif sehingga kalau orang iman tidak kuat ya cenderung akan menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, kekuasaan, ya begitulah ya. Kita sudah tahu bahwa yang mengerem seseorang dari perbuatan buruk itu adalah iman. Tapi kok ada tuh negara yang tidak pakai Islam tapi korupsinya sedikit. Nah, ini budayanya sudah kuat dan penegakan hukumnya sangat ketat dan adil. Nah, begitulah. Karena Indonesia negara mayoritas umat Islam, evaluasinya ya memang pendidikan keimanannya sangat-sangat. Ini aja yang ikut begini-begini tidak banyak dibanding dengan yang tidak berkaitan dengan iman. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, tergantung bagian apa. Kalau yang teman-teman ada yang anggota dewan, beda lagi tuh kewajibannya. Ada lagi yang menjadi politikus, beda. Nah, kalau AA ya bagiannya seperti ini. Berusaha saja membantu mengingatkan, menyampaikan ke keluarga, ke santri, supaya bersiap-siap kalau nanti ke depan jadi pemimpin, harus baik jadi orang jujur. Begitulah ya, tiap orang punya kapling masing-masing. Berbuatlah setidaknya doa. Begitu. Beb. Baik, izin di Zoom sudah ada yang raise hand. Ya. Baik, Ibu Ajeng boleh langsung tanya kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ajeng Waalaikumsalam dari warahmatullahi wabarakatuh. Sukoharjo. Silakan Bu Ajeng. Saya akan bertanya, bagaimana cara agar tauhid bisa kuat ya? Sudah itu saja. Waalaikumsalam warahmatullahi Tunggu wabarakatuh. dulu. Bu Ajeng sudah berapa lama ikut kajian ini? Halo? Ya, sudah putus. Berulang kali disampaikan bahwa iman itu bergantung ilmu yang dipelajari dengan niat ikhlas dan diamalkan. Pokoknya ilmu dan mujahadah, itulah. Kemarin juga sudah dibahas bahwa kalau orang tidak paham agama, dia tidak kenal Allah. Tidak kenal Allah berarti tidak akan kuat iman. Tidak kuat iman itu artinya apa? Susah tenang hidupnya, nggak ada ketemu dengan tenang. Karena tenang itu ala bizikrillah tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat Allah hatimu akan tenang. Jikalau orang kurang ingat Allah, tidak kenal Allah, dia akan punya Tuhan yang lain. Dia akan menuhankan uang, menuhankan gelar, menuhankan pangkat, menuhankan kekuasaan, penampilan, pujian orang. Ya begitulah, jadi capek hidupnya tuh. Nah ini kalau tidak paham agama dan tidak kenal Rasulullah, dia akan sibuk meniru yang tidak jelas. Tidak kenal Quran juga. Berarti dia akan hidup tanpa panduan yang tepat. Oleh karena itu, kalau ingin iman kuat, lihat seberapa gigih kita belajar. Doa ba'da subuh, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Baru rizqan thayyiban. Karena rezeki yang baik itu juga harus pakai ilmu. Baru wa'amalan mutaqabbalan. Jadi minta ilmu yang manfaat, minta rezeki yang baik, minta amal yang diterima. Nah, setiap ilmu seperti sekarang, kalau ada ilmu, Allah memberi ilmu lewat siapa saja.
Allah menyaksikan kita berusaha tidak mengamalkannya. Misalnya hari ini kita jaga lisan. Apakah sesudah pengajian ini kita menjaga lisan kita? 3 hal ya. Apa sih niat saya bicara? Apakah benar yang saya katakan ini isinya? Dan yang ketiga, apa dampak dari perkataan saya ini? Nah, amalkan ini saja. Sebelum kita bicara, tahan sampai kita yakin saya niatnya apa, isinya benar atau tidak, apa nih dampak dari perkataan saya ini. Lalu diamalkan. Nah, Allah melihat. Allah melihat kita belajar, Allah juga mengetahui kita bermujahadah mengamalkan. Nah, ini yang akan menambah iman kita menjadi dikuatkan oleh Allah. Sebetulnya bukan iman kuat karena kita bisa menguatkan, tapi Allah menguatkan karena Allah melihat syariatnya ikhtiar kita. Doa, minta iman dikuatkan, cari lingkungan yang baik, dan penuhi waktunya dengan zikrullah. Insya Allah, Allah akan menguatkan. Ya, kurangi ngobrol, kurangi perkataan yang tidak manfaat. Zikrullah itu penguat iman yang paling potensi. Ya, Pip. Baik, izin dilanjutkan. Kalau udah 300 berarti tutup nih, ya. Boleh disebarkan itu ke teman-teman yang mau daftar juga keluarganya, ya. Kalau ini tidak bisa sekarang, nanti ada batch selanjutnya. Jadi sekali lagi bahwa kesempatan AA punya waktu luang di luar ini bisa digunakan. Tapi ya kajiannya seperti ini, mudah-mudahan lebih interaktif, lebih dekat juga. Ada komunitas besarnya, ada juga komunitas kecilnya. Bagaimana Pip? Terakhir, Baik, tinggal 3 menit. Baik, Assalamualaikum, Terkadang manusia saat emosi tidak terkendali lisannya maupun tulisannya, Apa yang harus dilakukan ya agar tidak menyakiti hati orang lain dan seberapa besar dosanya dari lisan yang tidak baik, Oh ya, jadi begini. Pilihannya kan 2, falyakul khairon aw liyasmut. Nah, Rasulullah juga sudah memberikan panduan. Kalau hati kita mulai tersinggung, kecewa, jengkel, kesal, mau marah, maka yang harus dilakukan adalah diam. Jangan bicara apapun. Karena ketika kita bicara, maka mulailah seperti bola salju yang menggelinding, membesar, dan yang bermain itu adalah tipu daya setan. Ingat ya, orang takwa, orang yang dicintai Allah itu adalah yang bisa menahan amarahnya, bukan tidak punya marah. Wal kadhiminal ghaidh. Orang yang mudah marah, marah-marah terus dan marahnya tidak bisa berhenti. Ini akan jauh dari Allah, tidak termasuk wilayah orang yang takwa. Orang yang takwa itu punya program serius untuk menahan marah dan memaafkan orang-orang. Jadi diam aja, nggak apa-apa. Marah dalam diam lebih baik daripada marah dalam bicara. Kemudian, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Karena setan terus membisiki kita untuk berbuat yang tidak baik, berkata yang tidak baik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah tahu kita berlindung kepadanya dari tipu daya setan. Lalu yang ketiga, pindah posisi. Kalau berdiri, duduk, berbaring, begitulah. Kalau memungkinkan, ambil wudhu, itu lebih tenang lagi. Ya, ingat baik-baik bahwa yang bisa menyelesaikan masalah kita adalah Allah, bukan kemarahan kita. Kita bicara itu ibadah. Makanya marah-marah hanya memuaskan nafsu dan menjauhkan dari pertolongan Allah. Marah boleh asal alasannya tepat, sesuai syariat, niatnya juga benar, perkataannya tetap benar, tidak ada kezoliman. Insya Allah kalau niat marahnya seperti yang dicontohkan Nabi, hasilnya adalah kebaikan. Tapi kalau hanya memuaskan nafsu, tidak bisa. Nanti jauh dari pertolongan Allah, bukannya selesai masalah, malah nambah. Ya, harus dilatih, harus punya target untuk tidak jadi pemarah.
karena pemarah bukan termasuk orang yang takwa kalau terus-menerus membiarkan dirinya menjadi pemarah. Bukan menjadi bagian dari solusi, pemarah itu bagian dari masalah. Terima kasih sahabatku yang baik. Kajian ke depan insya Allah semoga manfaat ya. Silakan sebarkan informasi. Udah berapa Pip sekarang Pip? Masuk kuotanya? Dicek sebentar, dicek lagi. Ya, ada yang bantu Apip mungkin lebih bagus ya. Terima kasih sahabatku yang baik. Nanti juga bagi warga di Perth ada kajian tabligh agak besarnya disebarkan. Terima kasih di semua media yang hadir. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.